Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Graciela Rachel Pati dengan NIM 1124101114 dari kelas MA 246A dengan dosen pengampu matkul Sistem Informasi Manajemen Pak Jizenzi Tias Wirastomo. Hari ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi dari Google Studi AI untuk tugas UAS saya. Jadi mari teman-teman disimak baik-baik ya. Jadi pertama-tama saya membuat sebuah aplikasi AI dengan bidang keuangan dan saya beri nama aplikasi ini yaitu Keuanganku. Fungsi aplikasi ini dan aplikasi ini menerapkan beberapa pilar utama di dalam sistem informasi manajemen ini dengan skala personal atau personal management information system. Yang pertama itu ada pengumpulan data di dalam sistem informasi manajemen itu wajib karena memang proses dimulai dari pengumpulan data mentah. Yaitu kita bisa lihat di sini ada beberapa data-data yang kita buat pertama-tama dan form tambah pemasukan dan pengeluaran pada aplikasi ini berfungsi sebagai transaction processing system. Sistem ini menangkap aktivitas ekonomi pengguna atau nominal transaksi waktu dan jenis secara real time sebelum diproses lebih lanjut gitu. Dan yang kedua, di dalam sistem informasi manajemen aplikasi ini kita itu harus ada penyimpanan terstruktur atau database manajemen sistem yang disingkat dengan DBMS. Sistem informasi manajemen ini memerlukan penyimpanan yang aman, terstruktur, dan terintegrasi agar informasi mudah diakses. Kembali, aplikasi ini menggunakan room database atau teknologi penyimpanan lokal berbasis SQLite. Database ini secara otomatis menyimpan data transaksi dan relasi kategorinya secara rapi di memori lokal pengguna. Gitu. Dan yang ketiga itu ada pemrosesan data menjadi informasi atau information processing. Data mentah berupa angka-angka transaksi tidak akan berguna tanpa adanya pemrosesan. Nah, jadi kita bisa lihat di aplikasi ini kalau saya itu belum ada melakukan transaksi karena memang baru saya buat juga sih aplikasi ini. Dan data mentah berupa angka-angka transaksi tidak akan berguna tanpa adanya pemrosesan. Nah, dan arsitektur MVVM atau model view model. Pada aplikasi ini memproses kalkulasi matematika secara otomatis seperti menghitung total pengeluaran, menyaring transaksi berdasarkan filter tanggal atau kategori dan menghitung persentase alokasi dana. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya jelaskan di dalam aplikasi ini ya. Nah, dan yang keempat itu ada pelaporan untuk evaluasi atau manajemen reporting system. Nah, di dalam aplikasi ini juga memiliki fungsi utama dalam sistem informasi manajemen ini yaitu menyajikan laporan terstruktur bagi pihak manajemen dalam hal dalam aplikasi ini untuk memantau kinerja keuangan dan dilengkapi dengan fitur ekspor PDF dan Excel serta laporan periodik. Jadi kalau kita melakukan transaksi finansial di dalam aplikasi ini akan ada penyimpanan filenya berupa PDF dan Excel. Serta laporan periodik menyediakan ringkasan eksekutif yang siap digunakan untuk melihat kesehatan keuangan kita dalam jangka panjang. Dan yang kelima ada pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System DSS. SIM yang baik harus membantu penggunaannya mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Fitur dashboard dan grafik statistik, batang, garis, dan pie chart. Dan memang jujur di aplikasi ini ada yang beberapa saya lewatkan. Jadi nanti book yang telah terlewatkan ini nanti mungkin akan saya tambahkan. Nah, jadi contohnya itu jika grafik pie chart menunjukkan pengeluaran kategori hiburan mencapai 50% dari total pendapatan. Nanti bisa dihitung otomatisnya ada. Dan yang terakhir itu ada keamanan dan kontrol sistemnya. Privasinya pasti ada, dijamin aman di aplikasi ini. Dalam manajemen sistem informasi, kontrol keamanan dan pemulihan bencana atau disaster recovery sangatlah penting
fitur backup dan restore database serta sinkronisasi lokal, memberikan kendali penuh kepada pengguna atau sebagai administrator sistem untuk mengamankan data keuangan sensitif mereka secara mandiri tanpa ketergantungan pada sistem pada server eksternal. Dan ini adalah beberapa poin-poin yang telah saya sebutkan, itu fungsi-fungsi dalam sistem informasi manajemen dalam aplikasi keuangan ini. Dan juga saya membuat aplikasi ini tujuannya untuk pencatatan transaksinya agar dapat terstruktur gitu. Kalau kita yang sering boros, terus yang dalam penggunaan uangnya nggak kekendali, kita bisa gunain aplikasi ini untuk agar dapat terstruktur gitu pencatatan transaksi kita. Jadi kita bisa tahu penggunaan dalam bulan ini berapa, hari ini berapa, tahun ini berapa. Jadi udah udah tertotal gitu. Dan juga penyusunan laporannya periodik, menghasilkan resume keuangan harian yang tadi saya bilang, harian, mingguan, bulanan hingga tahunan yang dapat diekspor langsung ke format PDF atau Excel, dan menyediakan fitur backup dan restore. Dan yang terakhir itu menyediakan fitur backup dan restore database lokal berbasis JSON untuk memastikan data tidak hilang saat berganti perangkat. Jadi otomatis udah tersimpan dia karena kita kan menggunakan email ya, jadi otomatis dia kesimpan seperti itu. Dan juga beberapa dan juga saya mau jelasin beberapa menu fitur-fitur yang telah saya buat. Pertama-tama ini ada splash screen. Dalam membuat aplikasi Android modern ini, yaitu keuanganku menggunakan Kotlin, Jetpack, Compose, Material Design 3, ROM Database, MVVM, Navigation Compose, dan Hill. Menu dan fiturnya ada splash screen onboarding, login dan register, dashboard, saldo, transaksi. Tambah transaksinya itu ada tambah pemasukan, tambah pengeluaran, edit transaksi, detail transaksi. Nah, kategorinya ada kategori pemasukan dan kategori pengaturan. Laporannya itu masuk di dalam harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan dia tersimpan di dalam PDF dan Excel. Nah, statistiknya belum saya tambahkan ya di aplikasi ini, memang tadi ada beberapa kesalahan, jadi mungkin akan saya perbaiki lagi, nanti bugnya akan saya tambahkan. Dan statistik ini ada grafik batang, grafik garis, grafik pie chart, jadi kita bisa tahu perkembangannya seperti apa, kita bisa lihat dari grafiknya. Nah, dan ada juga pencarian dan filter berdasarkan tanggal, kategori, jenis transaksi, dan juga ada profil pengguna juga yang saya tambahkan di dalam aplikasi AI ini. Pengaturannya ada dark mode, backup dan restore database, dan notifikasi pengingat. Dan saya juga menggunakan desain vintage premium, clean, modern, animasi halus, dark mode, button notification, floating action button, dan dashboard yang menarik buat source kode lengkap yang siap dijalankan di Android Studio tanpa error. Jadi kalau memang ada beberapa error nanti saya akan perbaiki ya. Jadi untuk pertama-tama kita gunain aplikasi ini transaksi. Kita bisa tambahkan, bisa masukkan pemasukan yaitu kita bisa sebut gaji transaksinya, terus jumlahnya ada gajinya 5 juta, kita sama aja kayak top up gitu dari gaji. Betul, tersimpan transaksi berhasil. Dan juga kita bisa untuk pengeluarannya kita bisa dikategorikan di makanan, yaitu Jeko. Kita bisa sebut Jeko, kita makan senilai 30.000, tersimpan transaksi. Jadi otomatis dia keluar karena
pengeluaran kita tadi dari makanan, dari minuman. Jadi total saldonya berkurang otomatis. Nah, kita bisa lihat di laporan ini. Nah, oh iya, ini ada, ternyata ada grafiknya di harian. Grafik batangnya dia pemasukannya memang lebih tinggi ya daripada pengeluaran karena baru pertama dimasukkan. Jadi dia hari ini lebih banyak di grafik pie. Grafik pie atau kategori pengeluarannya di makanan. Di sini ada laporan dan statistiknya, ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Di sini ada kategori juga. Warna kategori, nama kategori yang mau kita kasih makanan. Apa ya? Traveling. Bisa kasih, kita bisa tambahkan kategori barunya dengan warna coklat. Traveling. Kita simpan kategori ini. Dan ini ada pemasukannya juga. Dan ya, seperti itulah aplikasinya. Sangat bermanfaat dan sangat baik. Dan ini pengaturannya ada mode gelap atau premium indigo, notifikasi pengingat hariannya. Nanti kita tiap harinya bakal diingatkan gitu apa pengeluaran yang akan kita lakuin, terus pemasukan apa yang berasal dari mana pengeluaran itu. Jadi kita bisa kasih keterangan. Nah, backup dan restore data, cadangkan atau pulihkan data finansial Anda dengan format JSON, salin string cadangan Anda ke tempat aman. Nah, kita bisa cadangkan dan pulihkan, nanti otomatis akan tersimpan di email ini. Jadi data kita itu nggak bakal hilang ya teman-teman. Jadi sekian dari saya untuk aplikasi yang telah saya buat ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Selamat malam, terima kasih.